إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب الطاغون يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, merahmati dan meridai kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama memenuhi panggilannya, bersama-sama bertaqarrub kepadanya mulai ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kiranya niat langkah kehadiran kita di dalam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh kita yang Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal soleh kita yang akan menjadi penambah banyaknya dan beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemarin tanggal 10 November kita bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kenapa? Karena hari itu dianggap sebagai hari yang sangat bersejarah, khususnya untuk bangsa Indonesia dan khususnya lagi untuk para ulama dan santri yang mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mengusir penjajah setelah dimerdekakan atau diproklamasikannya Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita telisik lebih dalam, ternyata Hari Pahlawan Nasional 10 November itu tidak terpisahkan dari resolusi jihad yang kemudian ditetapkan berdasarkan Kepres tahun 2015 sebagai Hari Santri Nasional. Kenapa demikian? Karena sebetulnya yang menginspirasi,
yang memotivasi, mengobarkan semangat jihad, semangat berjuang, pertempuran yang begitu sengit di Surabaya itu tanggal 10 November itu sebetulnya adalah motivasi dari para ulama, yaitu resolusi jihad. Bermula ketika para ulama, waktu itu pemerintah sudah merdeka, sudah memproklamirkan kemerdekaannya, lalu tentara Belanda, kemudian tentara Inggris datang ke Indonesia. Mereka bersatu yang intinya adalah ingin merebut kembali negara Indonesia yang sudah dimerdekakan. Jadi mereka ingin mengusir sisa-sisa tentara Jepang, kemudian ingin mengembalikan Republik Indonesia ini kepada pemerintah Belanda yang jelas-jelas sudah merdeka. Maka kemudian para ulama yang waktu itu berada di dalam Ikatan Nahdlatul Ulama, Gerakan Nahdlatul Ulama atau PBNU kalau zaman sekarang itu, kemudian mengundang konsul-konsul, para perwakilan ulama-ulama dan ansor sewilayah Jawa, kemudian Madura, yang intinya mereka berkumpul di Surabaya. Itu di Jalan Bubutan 6 Blok Z. Mungkin sekarang masih ada atau tidak. Disitulah kemudian para perwakilan ulama-ulama, para pemuda ansor, kemudian di situ hadir kepadanya adalah Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Jadi tanggal 21 Oktober Hadratus Syekh Hasim Asy'ari datang untuk memberikan amanah, nasihat-nasihat yang intinya bahwa berjihad, membela tanah air, berjuang mempertahankan kemerdekaan itu adalah hukumnya wajib, dan bila meninggal dalam itu dianggap sebagai mati syahid. Maka tanggal 22 Oktober PBNU melakukan satu rapat pleno yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang intinya menyerukan satu, bahwa wajib bagi umat Islam, kaum muslimin muslimat, umumnya bangsa Indonesia, wajib berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, menyerukan kepada pemerintah agar memberikan himbauan untuk supaya rakyat Indonesia itu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Maka dari situlah ketika datang tentara Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi yang kita kenal dalam sejarah itu, kemudian memimpin untuk merebut kembali kemerdekaan, untuk merebut mereka untuk mengambil kembali kemerdekaan. Lalu rakyat Indonesia khususnya di Surabaya yang dimotivasi oleh para ulama, para santri yang waktu itu adalah kita dengar pekikan Bung Tomo, takbirnya yang begitu memotivasi. Sehingga apa yang kita kenal dalam sejarah revolusi tentara Belanda itu dianggap gagal, karena waktu itu tentara sekutu itu berjumlah sekitar 1.500, dan ternyata bangsa Indonesia khususnya wilayah Surabaya itu korbannya sampai sekitar 5.000, 6.000 orang menjadi syahid. Sehingga peristiwa itu dianggap sebagai peristiwa yang penting sekali dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yang dikaitkan dengan motivasi resolusi jihad yang akhirnya akan menjadikan semangat para rakyat Indonesia khususnya kaum santri waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga kita sebetulnya para bangsa Indonesia bisa ngambil pelajaran. Yang pertama sebetulnya dari awal kita ini syariat Islam itu begitu sempurna. Syariat Islam itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, yang tidak membumi, yang seolah-olah kalis dengan wilayah, dengan masyarakat setempat, dengan negara. Ternyata
yang memotivasi perjuangan sampai untuk mempertahankan kemerdekaan itu adalah para ulama, para santri. Sehingga sudah seharusnya ini para santri ini tidak diragukan lagi kecintaannya kepada bangsa, kecintaannya kepada NKRI, nasionalismenya. Karena dalam sejarah itu terbukti bahwa mereka lah para ulama, para santri yang gelisah, resah bagaimana ketika merasa bahwa pemerintah yang sudah merdeka ini kemudian datanglah penjajah yang mau merebut kembali. Itu yang pertama. Sehingga kalau sekarang ini ada desus-desus, ada isu-isu, ada stigma-stigma yang seolah-olah bahwa para ulama, para ustadz, para kiai ini malah dicurigai nasionalismenya, ya kan? Itu sebetulnya itu tidak paham sejarah. Tidak paham sejarah, karena sebetulnya negeri ini dibangun itu juga bersama-sama dengan para pejuang yang mayoritas adalah para ulama. Sampai kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Nasional dengan rahmat Allah, dengan berkat rahmat Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua bahwa kata pahlawan itu sendiri itu dari kata-kata pahala. Pahala kemudian wan itu artinya ya bisa umpamanya artinya banyak. Sehingga pahlawan itu artinya orang yang betul-betul banyak berupaya untuk mencari pahala. Dan itu sudah dibuktikan dengan awal perjuangan para bangsa kita, para pendahulu kita. Dan salah satu yang sangat penting dalam ajaran Islam adalah mengajak umatnya untuk selalu banyak beramal soleh, mencari pahala. Jadi pahala itu adalah balasan Allah yang sifatnya non materi, yang diharapkan adalah sifatnya maknawi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin bisa diartikan seorang pahlawan itu artinya juga mujahid. Orang yang berjuang jalan Allah itu adalah orang yang betul-betul mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang niatnya bukan secara materi. Bisa juga mungkin disebut sebagai seorang muhsinin, orang yang selalu berbuat ihsan. Bisa juga disebut dengan mutatawwi'in, orang-orang yang selalu melakukan suatu amalan-amalan yang niatnya untuk karena Allah. Muhsinin, mutatawwi atau mujahid. Dan itu semua ada dalam ajaran Islam. Sehingga pahlawan yang hakiki adalah semua kita, siapapun yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada motivasi yang sifatnya materi, niatnya karena Allah, mencari pahala dari Allah, ridha Allah, itu kita pantas gelari sebagai seorang pahlawan. Walaupun kita punya makna tersendiri gitu. Jadi pahlawan itu sebetulnya bentuk motivasi juga, bagian dari yang disyariatkan atau yang diajarkan dalam Islam. Sampai dalam Islam dikatakan man sa'ala syahadata bisidqin ballahullahu manazil syuhada wa in mata ala firasi. Kata Rasulullah SAW, orang yang betul-betul kepengen mati syahid, dan niatnya itu mencari pahala Allah, ridha Allah, membela tanah airnya, membela hartanya, membela kehormatannya. Orang yang mati di jalan Allah, dia pengen mendapatkan syahadah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan berikan derajat sebagai orang yang mati syahid walaupun dia matinya di atas tempat tidurnya. Jadi kita kalau punya motivasi ingin berjihad di jalan Allah, berjuang untuk membela agama Allah, membela kebenaran, walaupun nanti kita matinya tidak di medan laga, tapi Allah catat sebagai orang yang mati syahid, karena ini orang yang mendapatkan pahala syahadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, marilah ya, kita dengan mengenang secara perjuangan para pendahulu kita, para ulama, para santri ya, yang kemudian tanggal 22 Oktober itu ditetapkan sebagai hari santri nasional, yang itu dilatar belakangnya sebagai hari resolusi jihad, itu yang menginspirasi kita, memberi dorongan kepada kita agar kita punya semangat juga untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita para leluhur kita, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan agama ini ya, membela kebenaran, membela bangsanya, mengusir penjajah ya, mengusir kezaliman. Itu artinya adalah bagian dari apa yang harusnya kita teladani dari para pejuang kita, para ulama, para santri dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam
kesempatan ini khususnya para jamaah semua ya, memberikan motivasi kepada kita, mengingatkan kita kembali bahwa sebetulnya ya, bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat religius, bangsa yang nasionalis ya, yang cinta kepada tanah airnya ya, cinta kepada agamanya, yang seharusnya kita tidak boleh menjadikan kita berbangsa dan bernegara itu sekuler. Sekuler artinya mau memisahkan urusan agama ini dari kehidupan. Karena begitu dominannya sekarang itu paham-paham sekularisme ya, paham-paham yang ingin memisahkan urusan kehidupan ini dari agama. Mereka ingin kalau lagi bicara tentang keduniaan, lagi bisnis, lagi urusan kantor, lagi urusan politik, lagi urusan apa itu, kalau bisa mereka berpikir jangan bawa-bawa agama. Itu yang namanya paham sekularisme, memisahkan urusan kehidupan dari agama. Padahal Allah SWT turunkan agama ini memang untuk menjadi dasar, menjadi konsep, menjadi pedoman dalam segala hal. Dalam urusan sekecil apapun dalam hidup ini, agama itulah yang mengatur. Dari urusan yang paling remeh sekali, mau urusan yang sangat pribadi, bagaimana kita di rumah, di kamar mandi, sampai urusan yang penting, urusan masalah mengatur sebuah negara, itu semua Islam harus mengatur, harus menjadi dasar. Tapi orang-orang yang, mohon maaf ini, yang curiga sekali dengan Islam ya kan, kalau sudah bawa-bawa Islam sudah langsung dikecam ini politik identitas dan macam-macam, itu sebetulnya itu menurut kita itu sangat berbahaya. Karena itu ujung-ujungnya adalah bagaimana ingin memisahkan urusan agama dari urusan kehidupan. Padahal Allah SWT turunkan agama ini adalah untuk mengatur seluruh kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yardah wa nahaa ma'siyatihi ma qaddarahu 'alaihi wa qadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون عليه مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi